Melalui press release yang digelar Satreskrim Polres Jember Senin siang, 3 tersangka kasus kredit fiktif turut dihadirkan bersama sejumlah barang bukti kejahatan. Ketiga pelaku tersebut yakni NCM karyawan swasta, serta PPH dan RS yang merupakan mantan pegawai BRI. Kasus ini terjadi sejak tahun 2012 silam, yang bermula saat tersangka NCM mengajukan kredit program ketahanan pangan dan energi kepada Bank BRI Cabang Jember dengan acuan telah mengakomodir 32 kelompok tani yang ternyata hampir seluruhnya fiktif. Pengajuan fiktif tersebut akhirnya diloloskan tanpa melalui proses audit oleh PPH dan RS yang saat itu masih berstatus pegawai Bank BRI. Dan diduga ketiganya telah kerjasama mendesain agar program kredit ketahanan pangan dan energi tersebut bisa dicairkan. Atas laporan masyarakat serta hasil audit BPKP Jawa Timur tanggal 23 Januari 2015, akhirnya ditemukan aliran dana kredit fiktif dan merugikan negara senilai 10 miliar lebih. Atas dasar tersebut, akhirnya para tersangka kini diamankan oleh Kepolisian Resor Jember untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun maksimal 20 tahun penjara. Terkait dengan modus yang dilakukan ataupun modus operandi yang dilakukan tersangka, mungkin yang pertama yaitu NCM. NCM ini selaku pihak swasta yang mengajukan kredit ketahanan pangan dan energi pada Bank BRI di kantor cabang Jember melalui 32 kelompok tani yang sebenarnya bahwa kelompok tani tersebut tidak ada ataupun fiktif, tidak pernah menjalankan aktivitas, yaitu jadi kelompok tani ini sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan oleh para tersangka, sehingga tidak pernah menjalankan aktivitas produksi tanam kacang tanah serta tidak terdaftar pada pemerintah desa setempat maupun instansi terkait. Kedua, yaitu PPH, ini selaku yang tersangka kedua itu selaku sebagai account officer di Bank BRI, bersekongkol dengan TSK yang pertama NCM dan TSK yang ketiga yaitu RS. TSK PPH ini sengaja membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan cara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ataupun kelompok tani sebagaimana tertuang pada dokumen pengajuan kredit. Untuk modusnya sendiri yaitu dengan sengaja turut meloloskan pengajuan kredit yang mengatasnamakan kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Ahmad Fawaid melaporkan.